Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam semangat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan video pembelajaran bahasa Indonesia hari ini ya. Silakan simak, pahami dan pelajari dengan baik. Hai semua, sekarang kita masuk ke pengertian puisi. Apa sih puisi itu? Puisi merupakan suatu bentuk karya sastra yang berasal dari ungkapan dan perasaan si penyair dengan bahasa yang terikat oleh irama, mantra, rima, penyusunan lirik dan bait serta penuh makna pastinya. Puisi mengungkapkan beberapa pikiran dan perasaan si penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan kekuatan bahasa berdasarkan struktur fisik dan struktur batinnya. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi itu terbagi menjadi dua, ada puisi lama dan puisi baru. Pertama-tama kita membahas mengenai puisi lama terlebih dahulu ya. Puisi lama ialah sebuah puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Aturan puisi lama ini seperti sejumlah kata yang terdapat dalam satu baris, jumlah barisnya terdapat dalam satu bait. Berikutnya ada jenis-jenis puisi lama. Jenis-jenis puisi lama yang pertama ada mantra. Mantra ialah suatu ucapan-ucapan yang masih dianggap mempunyai suatu kekuatan gaib. Nah, yang kedua ada pantun. Pantun ialah salah satu jenis puisi lama yang memiliki ciri yang bersajak ABAB. Pada tiap barisnya terdiri atas 8 hingga 12 suku kata. Pada dua baris awal pantun disebut dengan sampiran. Nah, pada baris berikutnya disebut sebagai isi. Berikutnya dalam jenis-jenis puisi lama itu ada karmina. Karmina ialah salah satu jenis pantun yang kilat seperti sebuah pantun tetapi sangat pendek. Nah, selanjutnya ada gurindam. Gurindam ialah salah satu jenis puisi yang terdiri dari tiap baitnya dua baris yang bersajak A dan biasanya berisi sebuah nasihat. Selanjutnya ada syair. Syair adalah salah satu jenis puisi yang bersumber dari sebuah negara Arab dan mempunyai ciri pada tiap baitnya itu 4 baris dan bersajak A yang biasanya berisi sebuah nasihat atau sebuah cerita. Nah, yang terakhir dalam jenis-jenis puisi lama itu ada talibun. Talibun ialah sebuah pantun genap yang tiap baitnya terdiri dari sebuah bilangan genap seperti 6, 8, ataupun 10 baris. Setelah itu ada ciri-ciri puisi lama. Ciri-ciri puisi lama yang pertama mempunyai ciri-ciri yang biasanya berupa puisi rakyat dan tidak ada nama si pengarangnya. Yang kedua, pada puisi lama biasanya masih terikat berbagai aturan-aturan lama seperti jumlah barisnya atau tiap baitnya. Lalu yang ketiga, puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut dan bisa disebut sastra lisan. Yang keempat, pada puisi lama menggunakan sebuah majas atau gaya bahasa yang sifatnya itu tetap dan klise. Selanjutnya pada puisi lama ini biasanya berisikan sebuah kisah atau sebuah puisi yang menceritakan tentang kerajaan, fantastis, serta istana sentris. Selanjutnya kita masuk ke pengertian puisi baru. Puisi baru adalah sebuah puisi yang sudah tidak terikat oleh suatu aturan, berbeda dengan puisi lama ya. Puisi baru mempunyai sebuah bentuk yang lebih bebas dibandingkan dengan puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata maupun rima. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis puisi baru. Jenis-jenis puisi baru itu yang pertama ada balada. Balada adalah sebuah puisi tentang cerita yang biasanya terdiri dari 3 bait dan masing-masing dengan 8 larik serta dengan suatu skema rima AB, BC. Lalu skema rimanya berubah menjadi AB, BC. Pada larik terakhir dalam suatu bait pertama digunakan referen dalam bait-bait selanjutnya. Berikutnya dalam jenis-jenis puisi baru itu ada himne. Himne adalah salah satu jenis puisi yang digunakan sebagai sebuah pujaan untuk Tuhan
tanah air atau seorang pahlawan. Nah, yang ketiga ada ode. Ode adalah salah satu jenis puisi yang berisikan tentang sebuah sanjungan bagi seseorang yang telah berjasa. Pada puisi ini, nada serta gayanya sangat resmi, sehingga bernada sangat anggun dan membahas sesuatu yang mulia, mempunyai sifat yang menyanjung baik itu terhadap pribadi tertentu ataupun suatu peristiwa umum. Yang selanjutnya ada epigram. Epigram adalah salah satu jenis puisi yang mempunyai isi berupa tuntunan atau suatu ajaran hidup. Yang selanjutnya ada romansa. Romansa adalah salah satu jenis puisi yang berisikan tentang sebuah luapan perasaan penyair tentang sebuah cinta atau kasih sayang. Yang selanjutnya ada elegi. Elegi adalah salah satu jenis puisi yang berisikan tentang sebuah kesedihan. Berikutnya dalam jenis-jenis puisi baru itu ada satir. Satir adalah salah satu jenis puisi yang isinya berisikan tentang sebuah sindiran atau suatu kritikan. Lalu ada distikon. Distikon adalah salah satu jenis puisi yang pada tiap baitnya terdiri dari 2 baris atau 2 untai puisi. Selanjutnya ada terzina. Terzina adalah salah satu jenis puisi yang pada tiap baitnya terdiri dari 3 baris. Lalu ada quatrain. Quatrain ialah salah satu jenis puisi di tiap baitnya terdiri dari 4 baris. Lalu ada queen. Queen ialah salah satu jenis puisi di tiap baitnya terdiri dari 5 baris. Lalu ada sektet. Sektet ialah salah satu jenis puisi di tiap baitnya terdiri dari 6 baris. Lalu ada septim. Septim adalah salah satu jenis puisi yang tiap baitnya terdiri dari 7 baris. Lalu ada oktav atau stanza. Ialah salah satu jenis puisi baru yang mempunyai ciri pada tiap baitnya terdiri dari 8 baris. Nah, yang terakhir ada soneta. Soneta adalah salah satu jenis puisi baru yang mempunyai ciri, yaitu terdiri dari 14 baris dan terbagi menjadi 2. Pada 2 bait pertama masing-masing terdiri dari 4 baris, dan pada 2 bait terakhir masing-masing terdiri dari 3 baris. Berikutnya ada ciri-ciri puisi baru. Ciri-ciri puisi baru yang pertama dapat diketahui nama si pengarangnya. Yang kedua, terdapat perkembangan secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, puisi baru tidak terikat dengan berbagai aturan-aturan seperti rima, jumlah baris, dan suku kata. Yang keempat, pada puisi baru menggunakan majas yang dinamis atau berubah-ubah. Yang kelima, berisikan tentang kisah sebuah kehidupan. Yang ketujuh, pada puisi baru biasanya lebih banyak memakai sajak pantun dan syair. Yang kedelapan, mempunyai sebuah bentuk yang rapi dan simetris. Yang kesembilan, mempunyai sebuah rima akhir yang teratur. Yang kesepuluh, pada puisi tiap-tiap barisnya berupa sebuah kesantunan. Selanjutnya ada teknik membaca puisi. Teknik membaca puisi yang pertama itu harus ada kejelasan dalam artikulasi dan intonasi yang tepat. Artikulasi adalah cara pengucapan suatu kata atau kalimat yang dilakukan dengan jelas oleh mulut. Artinya suara kita harus jelas dalam membaca puisi. Sedangkan intonasi adalah tinggi rendahnya nada kalimat yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu. Yang kedua, ada ketepatan ekspresi atau mimik. Pada saat kalian membacakan sebuah puisi yang dibawakan mempunyai tema atau menceritakan suasana yang sedih, maka kalian itu harus memperlihatkan ekspresi dan mimik yang sedih. Begitupun sebaliknya, jika puisi yang dibawakan memiliki tema gembira, maka kalian harus memperlihatkan mimik wajah yang gembira pastinya. Berikutnya, kalian juga harus menggunakan gerakan tubuh yang tepat. Gerak tubuh juga tidak kalah penting, seperti ekspresi dan mimik wajah yang telah dibahas sebelumnya. Saat membaca puisi, gerakan tubuh kalian juga harus sesuai dengan irama, suasana pada saat kalian membaca puisi. Misalnya, ketika isi dalam puisi itu menceritakan tentang perjuangan, maka gerakan tubuh kalian juga harus terlihat tegas, seperti mengepalkan telapak tangan, dan kalian harus terlihat seperti sosok pemimpin.
Nah, itulah penjelasan mengenai materi puisi KD 3.16. Selanjutnya, kalian tetap harus mengerjakan tugas ya. Silakan cermati dan pahami tugasnya dengan seksama. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Semoga dapat menjadi manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi